Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sulistiana dengan NIM 12106200003. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas sastra dunia mengenai laporan bacaan tentang cerita Daerah Bersalju karya Yasunari Kawabata. Yasunari Kawabata lahir di Osaka pada tanggal 14 Juni tahun 1899. Ia merupakan seorang novelis Jepang yang prosa liriknya membuat ia memenangkan penghargaan Nobel dalam sastra pada tahun 1968. Ia menjadi orang Jepang pertama yang memperoleh penghargaan tersebut, serta karya-karyanya hingga kini masih dibaca bahkan di dunia internasional. Sinopsis mengenai bukunya yang berjudul Snow Country atau yang sering dikenal dengan Daerah Bersalju diawali dengan menceritakan perjalanan di dalam kereta yang ditumpangi oleh Shimamura yang akan melancong ke gunung daerah yang bersalju. Shimamura merupakan lelaki yang hidup dari warisan orang tuanya dan tak memiliki pekerjaan jelas yang hendak berlibur. Tujuan liburannya itu sekaligus untuk menyegarkan dirinya dari kepadatan Tokyo dengan mengunjungi gunung-gunung di awal musim dingin. Di dalam perjalanan kereta tersebut, ia melihat seorang gadis cantik yang bernama Yoko. Gadis ini naik kereta dengan seseorang yang pucat seperti sedang sakit. Shimamura terhenyak oleh kecantikan gadis itu dengan cara yang tidak terduga. Kemudian di sebuah daerah bersalju yang selalu dingin, Shimamura juga pertama kali bertemu dengan Komako. Ia adalah seorang geisha yang sangat cantik dan menarik dibandingkan dengan geisha lainnya. Sebenarnya, Komako hanya seorang gadis biasa. Menjadi geisha bukanlah keinginan dari dirinya sendiri, tetapi keadaan yang memaksanya. Komako di mata Shimamura adalah sosok gadis yang menarik dan dapat memikat hati setiap pria, tidak terkecuali Shimamura sendiri. Komako dapat menciptakan suasana yang membuat hati menjadi tentram dan Shimamura merasa nyaman berada di dekatnya. Selain itu, hal lain yang membuat Shimamura tertarik pada Komako karena Komako sangat suka sekali menulis. Ia selalu menuliskan setiap kejadian yang ia lihat dan alami dalam buku hariannya. Dan tanpa mereka sadari, ternyata mereka berdua telah saling jatuh cinta. Sebenarnya hal itu mereka rasakan sejak pertama kali mereka bertemu, namun mereka berdua tidak yakin apakah dapat mempertahankan cinta itu mengingat banyak sekali hal yang menghalanginya. Karena sebenarnya Shimamura telah memiliki istri yang tinggal di Tokyo, yang istrinya ketahui bahwa Shimamura pergi untuk bertemu dengan temannya di daerah bersalju tersebut. Lalu Shimamura dan Komako terus berusaha untuk mempertahankan cinta mereka. Berbagai cara telah mereka tempuh, namun akhirnya mereka berdua menyerah dan menyadari bahwa cinta mereka memang tidak seharusnya terjalin karena banyak yang akan tersakiti. Dalam novel ini terdapat 3 tokoh utama, yaitu ada Shimamura, kemudian Yoko, dan yang terakhir adalah Komako. Pada cerita di buku ini membawa kita pada sebuah daerah bersalju di Jepang dengan gunung-gunungnya. Bagaimana serangga berwarna kuning melesat-lesat di pintu masuk hutan pohon suci. Suasana di desa wisata itu dengan atap-atap rumah yang tertimbun salju. Selain itu, dalam cerita ini juga mengajarkan tentang sebuah cinta terlarang geisha kepada pelancong. Hal tersebut juga terdapat pada kutipan yang berikut ini. Dan aku tidak mengeluh, bagaimanapun hanya perempuan yang bisa sungguh-sungguh mencintai. Begitulah kata Komako kepada sang geisha, seperti mengeluh mirip bergumam sendiri, namun sebenarnya ditujukan pada Shimamura. Sekian laporan bacaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.